Pak Mulyadi ini di dalam bisnisnya itu mempunyai konsep yang seperti kita inginkan kalau kita misalkan datang ke tempat wisata, ke tempat resto. Betul, karena kita sering Kang ke berbagai tempat, kadang-kadang antara bentrok antara syariat sama konsep. Ya. Kadang-kadang kita gimana nih cari, kadang-kadang contohnya kita pernah ke tempat sebuah olahraga. Secara syariat jalan, tapi secara kenyamanan mungkin tadi konsep juga ya. Betul. Jadi butuhnya menyatukan antara syariat dengan konsep sehingga tetap hasilnya maksimal. Gimana Pak Mulyadi? Solusinya nih. Pak Mulyadi kita Solusinya. yang sekarang tuh beliau tuh lagi rencananya insya Allah dalam waktu dekat akan menggarap restoran di Tangerang ya? Iya, Tangerang. Pamulang ya. Pamulang. Gimana Pak? Ceritain aja deh Pak. Baik, memang itu suatu kendala bagi kami sebenarnya di awal. Gitu. Apalagi kalau saya pribadi, konsepnya itu adalah saya pengalaman di business development. Business development. Jujur aja, pengalaman pekerjaan saya di lembaga keuangan konvensional. Tadinya gitu, lembaga keuangan konvensional yang memang pada saat itu kami pengalaman ya pekerjaan tidak ada yang tidak bisa, harus bisa gitu. Jadi aturan atau disiplin yang kami terima selama saya bertahun-tahun bekerja itu yang memang saya terapkan gitu di dalam diri. Itu pertama. Sama konsepnya pada saat saya nerima gajian awal kerja di ini haram. Iya kan? Iya. 3 tahun kan saya mikirin. Kok haram gitu? 3 tahun saya mikirin. Mikirin mau keluarnya atau mikirin kenapa haramnya? Mikirin mau keluarnya. Karena alhamdulillah istri saya jadi kami berdua sama-sama tuh, karena kami dari lembaga keuangan juga. Sama-sama di lembaga konvensional, sama-sama. kantor yang sama. Kantor yang sama. Nah, emang sebenarnya ada apa? Ada apa yang Emang ada apa dengan emang konvensional kenapa? gitu? Jadi emang lembaga konvensional kenapa Pak? Emang ada apa di kajian itu sehingga membuat tiba-tiba hatinya bergerak gitu? Nah, jadi alhamdulillah pada saat itu 2000 selesai kuliah mungkin tahun 2000-an lah, gitu kan. Kami bertemu di kantor gitu kan, istri saya singkat cerita, cinlok. Ya, Alhamdulillah kita tidak pacaran. Terus, kodarullah kita langsung menikah. Gitu. Nah, selang 3 tahun, kami posisi ada penugasan saya bertugas di Batam. Di situ kami itu gini ya, mungkin akan lebih pengalaman dari saya, dari Ana ya. Kami itu udah jenuh dengan musik. Nah, dari bank ke musik. Jadi akhirnya mau ngomongin riba. Enggak, gini, akhirnya di mobil kan ada radio, ada tip ya. Itu enggak ada kami putar musik. Kenapa tiba-tiba jadi di Batam? Jadi akhirnya kami mendengar radio Hang FM. Hang FM. Selama kami di Batam kami mendengarin radio itu. Tahu Hang FM dari mana? Itu kan kita mencari nyari-nyari. Loh, itu kajian. Nah, begitu saya lihat udah ini aja ya. Itu istri saya ada tuh kan, jadi ini aja ya. Selama kita di Batam kita mendengarkan itu. Dan kita akhirnya tahu bahwa ini ada hadis Sohi, ada hadis Hasan, ada hadis To'i. 2013 saya pindah ke Medan. Istri saya pulang ke Jakarta. Kita jarak jauh kan. Nah, ternyata istri saya itu masuk ke dalam jiwa gitu. Akhirnya cari di Jakarta. Adik ipar, adik istri bilang, coba dengerin Radio Roja. Dengerin aja itu. 2000 berapa itu? 2013. Nah, di situ istri udah bilang, istri udah komitmen. 6 bulan kemudian istri udah minta saya untuk resign. Tapi enak idenya sama ya sama istrinya juga dan ya. Saya bilang, saya bilang gini, secara manusia ya, ini gimana ya? Maksudnya kamu minta saya resign, terus saya mau kerja apa? Kata istri nggak pernah makanya cuma istri cuma ngomong, kayaknya harus resign deh, kata istri. Ya udah. Dan selama di mobil waktu itu saya udah pindah ke Jakarta. Singkat cerita, selama di mobil istri cuma pesan, tolong jangan pindahin radio kecuali radio ini. Waktu istri di Jakarta dengar Roja, di Medan Bapak udah lepas aja? Lepas aja Mas. Jadi lepas aja gitu kan. Pulang sebulan sekali gitu kan. Tapi alhamdulillah mungkin sekitar 6 bulan di Medan, pindah ke Jakarta.
Nah, di situ kita udah mulai udah mulai mendengar gitu kan. Nah, akhirnya 3 tahun kemudian saya memang putuskan untuk resign gitu. Berat banget. Karena nggak, waktu alasan resignnya karena apa? Karena ribanya. Karena ribanya. Oke. Karena ribanya. Kenapa? Karena memang mau di apapun, mau di gimana pun bahasanya, riba itu tetap ada. Apalagi saat itu saya selalu mendengar Ustadz Erwandi. Itu yang beliau yang pertama saya dengar kajian di situ beliau, dan itu yang membuat saya terkesima gitu. Emang benar ya? Emang seperti ini ya? Itu di radio atau kajian tablik akbar? Dan kita pada saat saya pindah ke Jakarta, saya setiap minggu bareng sama istri ke Blok M Square. Di Strangers dong. Iya, di situ saya 3 tahun itu saya di situ. Kajian Strangers lah. Jariah. Iya, nah kenapa saya ceritakan awal ini seperti ini? Jadi saya dan istri terbiasa. Terbiasa dalam arti pada saat kami diperintahkan atau diamanahkan, kami akan menjalani. Gitu. Nah, jadi pada saat saya bukan saya ya, tapi owner merekrut saya untuk menjalankan sebuah resto yang berkonsep family resto, playground, dan mini zoo. Gitu kan pada saat itu ya. Nah, pokoknya harus jalanin aja. Konsepnya terserah saya gitu. Yang penting kaidah syariat itu jangan dilanggar. Oke, sebelum masuk ke dalam konsep tersebut, sebelum dengerin Hang FM, kan belum mungkin ya, belum tahu hukum musiknya kan? Cuma karena mungkin jenuh aja lah, ya, akhirnya cari-cari kajian gitu kan. Betul. Dan dapetnya kajian gitu kan. Betul. Belum tahu dengan hukum musiknya kan. Jadi gini, nah mungkin, jadi ini cerita pribadi dulu ya, Kang Reda maupun Kang Uki ya. Saya itu memang dari SMA, saya selalu sama rahimahullah bapak saya, itu selalu kita ngobrol terkait namanya sunnah Rasulullah SAW. Karena keterbatasan tempat kami, karena saya aslinya Kalimantan ya, aslinya Pontianak, itu memang dakwah sunnah pada saat saya kecil itu memang mungkin belum ya. Nah, jadi pada saat saya itu ke Batam tadi, kita itu memang mungkin saya pribadi, istri pribadi udah tahu gitu bahwa waktu pertama aja masuk bank, saya itu udah tahu bahwa ada orang-orang tua mengatakan kamu jangan masuk ke situ gitu. Apalagi saya itu basic saya kan saya di bank insurance ya. Financial advisor yang memang kan itu banyak banget ini kalau ditelusuri ya. Itu kan maksudnya combo ya. Combo. Itu pakai combo riba. Itu bukan riba. Itu udah benar-benar masya Allah gitu. Astagfirullah, kok masya Allah. Iya, astagfirullah. Iya, apa. Jadi udah astagfirullah banget gitu. Iya. Jadi memang balik lagi ya, intinya tuh pada saat Allah menurunkan hidayah ke kita, kita itu kalau memang hati kita itu memang menerima, terbuka, kita saya sama istri nggak bertanya, Mas Kang. Jadi kita mendengar aja gitu. Kita paling discuss, ternyata haram ya. Ternyata ini nggak boleh loh. Ini gimana? Dengerin dulu deh. Jadi kita itu tidak ada berdua itu bantahan. Saya pribadi, ada teman saya nggak mau ketemu saya. Kenapa? Karena dia bilang, gue ketemu lu pasti disuruh resign dari bank. Padahal saya bilang, enggak, saya bilang, kalau kita ketemu ya ketemu aja gitu. Lagian juga ngapain juga, itu kan hidayah punya Allah ya. Gitu. Nah, tapi balik lagi, intinya adalah pada saat kita mau meraih hidayah, ini saya pribadi ya, pengalaman pribadi dan istri. Jangan pernah ada bantahan. Ada hadis masuk, mudah kita dengerin. Tantangan kita sebagai penuntut ilmu, apalagi saya masih banyak banget kurangnya. Ujian terbesar kita adalah mengamalkan ilmu. Betul. Walaupun ya kita yang taunya dikit ya, yang penting diamalkan. Nggak ada gunanya ilmu banyak ya kalau nggak diamalin ya. Karena itu bagi saya itu ujian terbesar. Kenapa? Karena 3 tahun
saya berpikir dan saya memutuskan, itu utang riba saya aja 1,5 miliar kan. Apa ribanya? saya jujur nih, kita punya utang kartu kredit 250 juta. KPR. Ngapain, Pak? Dan kami itu, jadi gini, makanya saya bilang, mungkin jadi masukan ya, atau mungkin saya ke saudara atau ke keponakan, saya bilang jangan deh. Kenapa? Karena prinsip pada saat di lembaga keuangan ribawi ya, mereka itu mengikat kita dengan cara kita itu karyawannya itu dikasih dengan rumah, mobil. Tapi ya kan riba ya. Akhirnya pada saat kita keluar gitu, kita sulit gitu mau keluar gitu. Nah, hal-hal ini menjadi tantangan buat kita pribadi. Pada saat kita masih di lembaga ribawi itu, keberkahan itu memang nggak ada. Apa ya rasain keberkahan tidak ada itu apa? Uang yang kita terima itu habis. Cepat habis. Jadi dan ini satu, saya merasakan pribadi bahwa riba itu membangkrutkan, betul. Gitu. Riba itu membangkrutkan. Artinya pada saat saya itu di satu titik pada saat tadi saya bilang 1,5 M bagi saya itu Masya Allah gitu. Subhanallah, ini harus selesai. Tapi di satu titik saya udah jenuh. Istri saya bilang, saya mau resign. Istri itu mau puasa tuh. Istri saya bilang, ya udah kan dari dulu disuruh resign. Tapi kalau saya resign, kita hilang semuanya. Termasuk rumah ini. Saya bilang, kita udah 6 tahun di sini. Istri saya bilang gini, ya jangan khawatir. Rumah yang penting tuh rumah di surga, bukan di sini. Benar nih, benar. Bismillah ya. Udah, saya langsung ngajuin resign. Kuat banget ya punya support gitu. Seperti itu. Itu Allah ya, itu adalah jadi alhamdulillah, bayangin bertahun-tahun kita harus mau mikirin nih gimana cara ngelunasin. Allah kasih jalan, Kang. Itu 8,5 bulan dari utang itu selesai. Tahun depan itu benar-benar lunas. Free, benar. Dari 2000 berarti udah 10 tahun yang lalu, kita tidak sedikit pun menyentuh yang namanya pinjaman. Ada nggak mungkin lebih detail lagi kata-kata dari Ustadz Erwandi yang membuat hati tiba-tiba pasti ada tuh titik-titik itu. Ya, jadi waktu itu Ana itu mendengarkan pesan beliau gini. Pertama, bekerja di bank itu haram, gitu. Itu pertama. Ana langsung ya sudah poin itu ya. Haram. Yang kedua, antum punya ibu nggak? Ya punya. Itu kan jamaah ya. Antum punya ibu. Bayangkan dosa paling ringan riba itu 36 kali berzina. Dan itu yang Ana tuh bener. Akhirnya Ana buka lagi tuh. Ana cari searching dosa-dosa riba itu apa aja. Ternyata apa yang disampaikan itu udah Ana rasakan. Gitu. Ana rasakan artinya ya tadi keberkahan itu nggak ada, uang itu datang ya udah gitu. Makanya saya bilang ke saudara atau ke teman, bersyukur kalau misalkan pertama kalau antum bekerja, sumber hukum asal bekerja itu halal. Itu sangat penting. Iya benar. Kenapa? Karena kalau udah halal, tinggal baliknya ke antum sendiri. Iya. Mau kerja benar atau enggak? Iya betul. Nah bilang. Kalau Ana kan, Ana dikasih hidayah 39 tahun, usia 39 mau 40. Alhamdulillah. Itu kata direktur Ana, kamu mau kemana? Gitu. Kamu mau kemana gitu. Nah, di sini juga kita yang tadi, Kang, pada saat Ana sama istri itu nerima aja gitu. Kita itu nggak mikirin usia anak 39, 40 nggak mikirin gitu. Karena bagi Ana nyelamatin diri dan Allah pasti akan kasih rezeki kok. Betul. Secara manusia dia akan takut.
Tapi alhamdulillah anak punya istri, punya keluarga, baik keluarga istri, keluarga anak sendiri yang memang support. Itu penting. Jadi makanya mungkin tips buat teman-teman yang mau hijrah gitu ya, apalagi dari lembaga ribawi. Ya. Kita mau hijrah itu nggak boleh sendirian. Kalau kita udah menikah, beda kalau kita belum menikah. Tapi kalau kita udah menikah, ajak tuh pasangan, ajak tuh anak gitu. Karena mereka-mereka yang akan mensupport kita terus. Tapi bukan berarti ketika kita udah menerima dalil itu istri belum, nanti aja nunggu bareng-bareng, nggak gitu juga. Nggak juga. Tapi memang itu harus disampaikan. Iya, bareng-bareng. Meringankan ya. Harus disampaikan gitu. Karena memang kita sering dengar beberapa orang juga memang ketika hijrah ada pertentangan antara suami istri. Betul. Itu bikin memang berat ya, tapi tadi seperti katakan ya, itu adalah fadlu binallah mendapatkan istri yang soleh seperti itu juga. Dan kadang-kadang kita nggak nyadar, padahal kita hampir setiap hari kita minta hidayah dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan lurus. Ketika setiap hari pasti ada itu sebenarnya sign itu, tapi kita nyanyi aja kadang-kadang menutup diri, ketakutan menerima kebenaran gitu-gitu. Gitu. Oke, kita melanjutkan konsep beliau terhadap restoran. Ya, iya. Setelah meninggalkan semua itu, pengen tahu nih kira-kira seperti apa. Setelah keluar dari ribawi dan akhirnya mendapatkan ilmu dan ilmu tiba-tiba menjadi bisa mengkonsepkan bisnisnya ini, akhirnya insya Allah nih dalam waktu dekat dengan restoran, family restorannya apa nih? Konsepnya akan dibuat nih. Oke. Jadi kalau insya Allah nanti kita itu akan membuat restoran yang memang family resto plus mungkin playground gitu. Nah, family resto ini dia konsepnya seafood mix dengan ala Sunda. Oh, gitu. Okay. Nah, jadi di mana resto ini memang family resto yang saat ini kan seafood itu seperti makanan yang mewah ya, gitu. Nah, kita membuat konsep yang memang bisa diterima seluruh kalangan masyarakat. Maksudnya nggak terlalu pricey yang terjangkau. Ini di kota mana itu? Posisi kita pertama ini insya Allah akan ada di Pamulang, Tangerang Selatan ya, gitu. Nah, nama restonya boleh. Insya Allah nama restonya itu adalah Mak Kimbang Indonesia. Apa? Mak Kimbang Indonesia. Mak Kimbang. Apa bahasa apa? Nah, Mak Kimbang itu sebenarnya gini, owner kita gitu ya. Beliau ini sangat menyenangi masakan seafood karena beliau itu sering ke Kalimantan. Jadi itu sebenarnya lebih konsepnya ke bumbu-bumbu atau masakan Melayu gitu. Jadi kenapa disebutin Mak Kimbang itu karena memang identik kan bahasa-bahasa dari bahasa Melayu gitu kan. Nah, terus tapi dikombinasi dengan Sunda. Jadi kan karena beliau juga orang Sunda. Betul. Antum udah kenal juga kan. Jadi seperti Tasik itu. Lah pokoknya Tasik gitu kan. Nah, jadi dengan harga yang terjangkau, dengan kita mengedukasi terkait dengan karena nanti kita di lobi itu akan ada akuarium, di mana di situ akuarium itu akan ada ikan hidup, ikan air tawar, ikan air asin, fresh. Dan kita akan mengedukasi gitu bahwa ini konsepnya seperti ini. Dan kita air asinnya itu kita produksi sendiri air asinnya tuh. Dan yang paling penting, resto kita adalah fresh. Fresh dalam arti udaranya fresh. Gitu. Kita mengedukasi di awal bagi orang-orang tua, remaja, itu kita tanpa asap rokok. Oke, menarik. Karena kan tantangan seafood itu kan titik kritisnya adalah angcu. Oke. Ya kan? Baik. Untuk seafood itu kan. Betul. Titik kritisnya adalah angcu. Terus juga untuk sebuah resto terlebih Sunda juga mungkin akan biasa dengan tuwiwit gitu kan. Itu Sunda, ya kan. Bener. Antara angcu dan Sunda ini itu sedangkan sedangkan Pak Mulyadi ini kan pasti udah bersepakat yang tidak dengan tadi sempat disebutkan juga tanpa asap dan juga tanpa insya Allah tanpa musik. Betul. Dan tanpa ingredient yang haram. Betul. Ya, benar. Konsepnya seperti itu kan. Iya, itu basicnya itu kan. Basicnya itu. Nah, jadi
memang basic kita itu adalah sebenarnya gini, syariat itu kalau kita jalanin indah loh. Kita itu coba mengimplementasikan itu di bisnis kita. Iya, yang kita gitu. jalankan. Tanpa bawa dalil. Jadi artinya dalil itu dalam arti bukannya kita nggak maksudnya gini. Contoh asap rokok. Kita sepakat bahwa asap rokok itu saat ini orang, kalau saya di jalan ya, pada saat kita di resto atau apa ada orang merokok, orang itu udah banyak yang memang tidak nyaman ya, tidak nyaman gitu. Ibu-ibu deh, apalagi ibu-ibu ya, bawa anak gitu kan, itu udah nggak nyaman gitu. Kenapa? Karena memang hidup sehat, apalagi setelah kita mengalami COVID, itu memang ibu-ibu atau keluarga saat ini itu membutuhkan lebih familiar dengan makanan atau tempat outdoor yang memang benar-benar bersih. Ya, konsep kita di Pamulang atau Tangsel itu, Mak Kimbang Indonesia itu, konsepnya itu memang konsep alami. Di tengahnya itu ada kali kecil kita buat, sehingga memang benar-benar seperti kita itu berada di hutan kota ya. Dan benar-benar udara yang bersih kita pengen kita sampaikan ke customer Mak Kimbang Indonesia. Tadi kan disampaikan juga nanti insya Allah selain fresh air ada konsepnya ada mini zoo. Mungkin mini zoo itu juga seperti tadi bilang, kita nggak usah ngomongin dalil ini haram itu haram segala macam. Tapi dengan adanya konsep fresh air dengan mini zoo, orang juga sendirinya juga akan oh iya ya di sini banyak hewan ya, oh di sini banyak anak-anak ya, karena di sini ada playground gitu kan. Betul. Nah, itu insya Allah bisa ya. Jadi sebelum kita membuka usaha, pertama kita harus niatkan dulu bahwa usaha ini tujuannya buat apa. Gitu ya. Jadi yang diamanahkan untuk menjalankan resto itu kita sudah bisa, kita akan deliver ke tim kita. Iya. Gitu. Nah, tim kita sampaikan. Kenapa? Karena balik lagi, Ana memilih tim itu semua kalangan. Nggak harus yang udah paham dengan ilmu. Enggak. Ya. Karena disitulah dakwah kita di situ kan. Yang penting edukasinya kita udah sampaikan. Betul. Di situ dakwah kita. Gimana kita nanti pada saat Allahu Akbar, sholat pas zuhur, bareng. Yuk stop dulu, kita sholat. Gitu. Pak, itu customer gimana? Biarin dulu. Kita, makanya di resto kita biasanya ada speaker. Ada tulisan juga. Speaker azan. Ya, speaker azan, dan kita tawarkan ke musola. Customer. Musola atau masjid buat? Biasanya resto kita itu akan ada musola. Tapi besar kapasitasnya? Kapasitasnya besar lah. 20-50 orang. Oh, 50 cukup besar. Jadi kita akan tawarkan ke customer bahwa ini sudah masuk waktunya sholat bagi customer yang muslim. Kita tunjukkan bahwa ini posisi ininya di mana, dan kami memohon maaf. Pelayanan kami 5 menit sampai 10 menit agak kurang maksimal. Hal itu tuh yang tadi pada saat saya diamanahkan, samina wa ta'ona tadi, begitu owner bilang, Pak, syariat jalankan. Baik, Pak. Sebenarnya itu apa ya? Kadang-kadang orang khawatir ya ketika lagi ramenya gitu kan, Pak. Apa diganti dengan karyawan perempuan? Pada saat di tempat sebelumnya ada karyawan sebelumnya, tapi di Mak Kimbang Indonesia untuk pertama insya Allah semuanya cowok. Tidak boleh ada perempuan yang kerjanya ya. Oke, nice. Betul. Nah, jadi ya memang tapi karena di dapur takut ikhtilat. Iya, tempat kerja kan ya kita menutup celah-celah pintu. Betul. Jadi cuman memang niat, terus kita mendeliver ke tim. Mana yang boleh dan mana yang tidak oleh perusahaan itu dijalankan dengan tim dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena itulah dakwah kita pertama. Itu dengan tim kita gitu. Nah, kalau itu sudah tersampaikan, mereka udah tahu nih. Hal pertama adalah tanpa asap rokok, tanpa musik. Gitu. Mereka akan bertanya di awal, mereka kok nggak ada musik deh, gitu kan? Jadi resto ini kayaknya seru, malah ada yang nyaranin kita pakai live musik kok. Biar rame. Ada customer kita datang, saya mau komplain, Pak.
Komplain kenapa? Sepi Ini amat harus kalau malam nih harusnya ada live musik nih. Saya diem gitu. Emang kalau ada live musik kenapa Pak? Tuh, Pak, saya bilang, mungkin kita edukasi secara baik ya. Artinya sebenarnya kenapa Family Resto? Karena inilah momentum terbaik Bapak Dan Untuk keluarga. bisa nikmat sama keluarga. Jadi bisa ngobrol, Iya. bisa sharing. Benar. Kalau Ana malah bilang tuh sambil bercanda ya, kami juga bukan hanya melarang asap rokok loh Pak. Harusnya handphone Bapak juga harus disimpan di sini Pak. Karena konsep Family Resto itu adalah ya memang dia berinteraksi ya. Iya. Dia ngobrol, dia ketawa. Bukan Family Resto, namanya Family Resto, begitu duduk di meja langsung handphone. Emang gimana coba? Iya. Mungkin dikasih diskon buat mereka yang makan, pernah lihat di resto mana tuh ya? Buat yang keluarga yang nggak pakai handphone dapat diskon. Betul kan? Betul. Jadi hal itu yang sebenarnya tujuan Makimbang Indonesia ini ada. Gitu. Nah, kami nanti terkait dengan pertanyaan Kang Reda maupun Kang Uki, bagaimana mengaplikasikan tanpa asap rokok atau fresh udara gitu, udara segar. Pasti kami akan mengasih tahu melalui pemberitahuan pada saat masuk ke resto, gitu kan, situasinya seperti apa. Terus insya Allah nanti resto kami itu tidak seperti yang bunyi yang apa, yang tadi gitu kan. Kami karena gini, biasanya Family Resto itu kan kita butuh fresh ya, ketenangan, kesegaran itu bukan hanya lingkungan loh, tapi kan secara pikiran juga. Oh iya. Ya kan, bunyi air, suara burung, itu kan baik buat kita sebenarnya. Dan musik itu kadang-kadang mungkin saya pribadi pergi ke resto yang ada musik ya. Pada saat tujuan kita mau ngobrol, berisik, malah kita keganggu dengan suara musik itu gitu. Nah, artinya konsep Family Resto-nya itu nggak dapet, gitu. Karena konsep Family Resto makin tenang tuh resto, makin enak dia ngobrol. Iya benar. Karena kan juga ketika kita punya karyawan, apalagi dengan dakwahnya cara hikmah ya, dan juga kita sebagai PIC ataupun owner itu paling enak banget ketika amar ma'ruf kan. Karena kita punya handle gitu. Punya kuasa karena memang kesempatan amar ma'ruf itu ketika kita punya kuasa kan. Betul. Yang penting kita menyampaikannya dengan hikmah. Jadi mereka mendapatkannya juga enak gitu. Tanpa ada pertentangan yang jadi menyalahkan gimana gitu. Betul. Karena hal itu sensitif kan. Benar. Iya, betul. Sensitif banget. Kenapa? Karena gini. Pada saat kita tidak menunjukkan akhlak kita. Ya. Hal itu sangat berpengaruh bagi orang melihat kita. Iya. Apalagi kita di tim pada saat anak rekrut awam. Gitu. Mungkin ada beberapa lah yang udah kenal sunnah, tapi lebih banyak mereka awam. Dan itu menjadi indikator mereka gitu. Bahwa ini loh, ternyata dakwahnya seperti ini loh. Ya, betul. Gitu. Ternyata nggak seperti ini. Mereka itu mengatakan tidak boleh karena memang dilarang gitu. Betul. Dan itu alhamdulillah mereka paham gitu. Tujuan Ana sama istri adalah kepengen pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang mengenal sunnah, yang punya dana, itu jangan takut untuk membuka resto yang memang sesuai konsepnya dengan syariat gitu. Tanpa harus menunjukkan syariatnya. Tanpa harus menunjukkan. Kita berdasarkan ilmiah kan. Betul. Jadi dengan bahwa rokok ini tanpa harus kita ini rokok memang nggak boleh loh. Secara logika udah masuk gitu. Buat mereka gitu. Dan kita juga yang udah mengenal ilmu itu jangan takut gitu bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Oh itu dia. Gitu. Itu ya. Karena bisnis itu bukan cuma untung dan rugi, tapi bagaimana kita ujian tauhid kita. Betul. Ya kan udah jelas rezeki udah diatur, gimana kita berikhtiar dengan mencara udah tahu ilmunya aja. Betul. Karena seperti kita ketahui teman-teman bermuamalah itu jual beli itu kan bentuk ibadah juga. Betul. Kantor ibadah dan ibadah itu ada aturannya. Jadi jangan sampai dilabrak. Terus rencana gimana? Kedepannya masih ada lagi mau bikin apa lagi deh selain itu? Ya mohon doanya gitu kan. Karena Makimbang ini itu punya tidak hanya buka di satu tempat. Jadi insya Allah kami akan buka di tempat-tempat lain. Kami juga punya
Bandung insya Allah pasti. Amin. Karena yang ownernya juga ada kita sih. Insya Allah di Bandung. Terus kami juga punya main bisnis atau bisnis yang lain yaitu Abasia Sawarma Kebab, gitu kan. Jadi dan itu konsepnya adalah outlet. Gitu, outlet kecil yang akan mungkin ada di ruko atau di mana. Kalau butuh brand ambassador, Bismillah. Iya, makanya. Ini buat teman-teman mungkin yang pengen usaha bisa juga saham ikutan gitu tak? Saat ini memang kami masih menjalankan sendiri ya. Karena ownernya udah cukup insya Allah. Ownernya bingung nih, ini mau diapain? Jadi nggak perlu. Jadi kalau malah ditawarin, udah nggak salah Pak. Gini Pak, sebenarnya Khairum juga masih butuh. Tolong sampaikan ke owner. Baik. Kita masih nyewa ini. Jadi baik nanti insya Allah Nasab. Kenapa? Karena jadi gini. Kalau misalkan kayak Ana pernah ke beberapa waktu lalu, Ana dengar Ustadz Abdurrahim ya. Abdurrahman apa tuh? Abdurrahim yang Abdurrahim Ayub. Bukan, yang ini yang bisa Ikori. Nah, kan beliau yang di Madinah. Betul, bukan yang sering jadi mutawifnya antum tuh, yang jadi ini, yang barusan yang Desember. Iya. Beliau bilang bahwa pada saat sebelum hijrah, kan dari Kang Uki, beliau bilang bahwa ada disiplin-disiplin yang sebelum kita hijrah bisa dipakai di sini. Iya. Gitu. Nah, jadi owner kami, beliau ini karena beliau memang mulai dari bawah. Disiplin-disiplin itu yang diajarkannya ke kami. Ya, betul. Oh, dipakai. Jadi beliau sendiri itu, Ana banyak belajar dari beliau. Artinya beliau tidak pernah takut. Kami laporan karena ini proses pembangunan 90% lagi, Makin Bank insya Allah akan selesai. Ya namanya di proyek ya. Pada saat ada kehilangan barang di lokasi, beliau cuma bilang, Qadarullah, udah biarin aja. Mau sampai berapa banyak sih? Iya. Tapi bukan berarti bermudah-mudahan bukan. Tapi artinya, Ana berpikir bahwa apakah karena memang beliau sendiri udah yang tadi sangat berlebihan, tapi beliau sendiri enggak ini kok. Okay. Memang beliau bilang memang itu mungkin ada haknya yang memang belum dikeluarkan. Allahu Akbar, betul. Gitu. Jadi makanya biarin aja. Tapi kita juga harus jaga, ini teguran buat kita. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, oke. Terakhir mungkin juga gini teman-teman. Tadi setelah pembicaraan ngobrol dengan Pak Mulyadi ini yang sangat banyak kita ambil ibrohnya. Ketika berulang-ulang beliau menyampaikan yang paling sulit adalah mengamalkan, ya kan? Mengamalkan ilmu ya. Dan ini juga jadi ingat gini, ketika beliau menjalankan konsep-konsep ini, beberapa mungkin saudara-saudara kita kata khawatir dengan tidak laku atau khawatir rezekinya berkurang gitu ketika menjalankan syariat dengan tanpa musik dan tanpa rokok dan juga mentutup ketika lagi azan. Padahal ini marketing the best sih. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yafatka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Udah, bismillah. Jaga aja syariat-syariat Allah, nanti insya Allah Allah akan menjaga.